Ketika pertama kali gue punya rekening saham, gue pikir gue adalah seorang investor saham. Tapi nyatanya, pada saat itu, gue bisa dibilang adalah trader saham, bukan investor saham. Loh, emangnya beda ya trader saham dan investor saham? Setelah gue pelajari, ternyata dua hal ini adalah sesuatu yang berbeda. Bedanya di mana? Gue akan jelasin dalam video kali ini. Investor dan trader sama-sama pengen nyari keuntungan lewat pasar modal. Penting bagi kita untuk tahu sebenarnya kita ini investor atau trader. Kenapa penting? Karena ini berhubungan dengan materi-materi yang harus kita kuasai sebelum akhirnya terjun ke pasar modal dan mendapatkan keuntungan. Oke? Seenggaknya ada dua perbedaan antara trader dan investor. Yaitu pertama, dari jangka waktunya. Dan yang kedua adalah cara analisanya. Yang pertama, jangka waktu. Trader saham cenderung pengen menghasilkan keuntungan dari pasar modal dalam jangka waktu yang relatif pendek. Bisa bulanan, mingguan, harian, bahkan hitungan menit doang. Pertanyaannya adalah, emangnya bisa? Jawabannya adalah bisa. Trader, bahasa Indonesianya adalah pedagang. Sementara dagang dalam KBBI artinya adalah pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Kalau trader saham berarti barangnya di sini adalah lembaran saham. Trader akan memanfaatkan fluktuasi harga saham untuk memperoleh keuntungan. Karena perusahaan yang bagus atau jelek banget sekalipun, harganya di pasar modal bisa naik dan turun dengan sangat cepat. Beli saham di harga rendah, jual di harga yang lebih tinggi. Teorinya begitu, biar bisa dapat keuntungan. Pada praktiknya, apakah seindah itu? Kita coba ambil contoh aja ya. Kita pakai contoh saham perusahaan termahal di Indonesia, yaitu Bank BCA. Kita coba lihat grafik harga Bank BCA per hari ini, yaitu 10 Maret 2022. Bank BCA adalah perusahaan yang sangat-sangat bagus. Nomor 1 di Indonesia dilihat dari kapitalisasi pasarnya. Perusahaan sebagus ini pun, dalam hitungan harian, harga sahamnya juga mengalami naik dan turun. Inilah yang dinamakan fluktuasi harga saham. Kenapa bisa naik dan turun harganya? Dalam kasus harga saham harian ini, yang menyebabkan harga naik dan turun itu cuman seberapa banyak yang mau beli dan seberapa banyak yang mau jual di hari tersebut. Kalau banyakan yang mau beli, harganya pasti akan naik. Sebaliknya, kalau banyakan yang mau jual, harganya akan turun. Hukum penawaran dan permintaan sederhana. Contoh nyatanya, coba lu bayangin deh, kenapa harga minyak 2 liter saat ini tuh jadi mahal, alias naik terus? Jawaban singkatnya adalah karena saat ini banyakkan yang mau beli daripada yang mau jual. Oke? Lu bisa lihat sendiri nih, di saat jam 9.20, harga saham BCA diperjualbelikan dengan harga Rp7.800 per lembar. Lalu di jam 9.25, harga sahamnya adalah Rp7.900 per lembar, alias naik Rp100 dibandingkan dengan 5 menit sebelumnya. Seorang trader, atau yang lebih populernya disebut sebagai scalper, memanfaatkan hal ini untuk mendapatkan keuntungan secara singkat dari pasar modal. Gua coba hitungin ya. Misalnya, si trader ini beli satu lot saham BCA di harga Rp7.800 per lembar. Berarti uang yang dia keluarin adalah Rp780.000 di jam 9.20. Saat jam 9.25, waktu dia lihat harganya, wih, naik nih jadi Rp7.900 per lembar. Lalu dia melakukan penjualan, berarti 100 lembar saham BCA yang dia punya itu dijual dengan harga Rp790.000.
Nah, berarti dari sini aja, si scalper ini udah dapat untung 10.000 dari selisih harga saham BCA dalam jangka waktu 5 menit. Apakah 10.000 sedikit? Ya, dikit. Itu kalau dia belinya hanya 1 lot. Kalau belinya 100 lot alias 10.000 lembar, berarti dalam 5 menit, dia bisa dapat untung 1 juta rupiah. Lumayan kan? Ya walaupun menggunakan modal yang pastinya lebih besar. Ada juga sebutannya day trader atau pedagang harian. Dia misalnya beli di jam 9.20 di harga 7.800 per lembar, lalu dijual kurang lebih 6 jam kemudian di harga 7.925 per lembar. Lumayan, akan dapat untung 12.500 rupiah kalau dia belinya 1 lot. Kalau 100 lot, 1,25 juta. Oke. Jenis trader lainnya ada yang namanya swing trader, yang mana jangka waktu memegang sahamnya itu lebih panjang, sekitar mingguan, bulanan, bahkan hingga tahunan. Kira-kira itu adalah konsep dari trader. Memanfaatkan naik turunnya harga saham dalam jangka pendek untuk memperoleh keuntungan. Idealnya adalah beli di harga yang rendah, lalu dijual dengan harga yang lebih tinggi. Jangan sampai kebalik. Oke? Sedangkan kalau investor cenderung untuk memegang saham tersebut dalam jangka waktu yang relatif lebih panjang dibandingkan dengan trader. Karena orang tersebut percaya dengan kinerja perusahaan tersebut. Singkatnya, kalau perusahaan kinerjanya bagus, nanti keuntungannya sebagian dibagikan dalam bentuk dividen, sebagian lagi dijadikan tambahan modal untuk tahun selanjutnya. Berulang-ulang kayak gitu sampai akhirnya perusahaannya makin lama makin besar. Dan setiap tahun dia mendapatkan dividen. Sehingga di kemudian hari, seandainya dia mau menjual ya, dia bisa menjual saham yang dia punya dengan harga yang lebih tinggi. Jadi ada 2 komponen nih yang dicari investor, yaitu dividen dan peningkatan harga saham per lembarnya. Sehingga dia nggak peduli tuh terhadap naik turunnya harga saham dalam jangka pendek, apalagi hanya dalam hitungan menit. Mari kita lihat lagi grafik pertumbuhan harga Bank BCA. Ini adalah grafik harga 5 tahun terakhir dari Bank BCA. Kalau dia beli 1 lot saham BCA tepat 5 tahun yang lalu, hari ini dia udah dapat keuntungan 148%. Dia beli 1 lotnya seharga 319.000, hari ini kalau dijual akan seharga 792.500. Alias dapat keuntungan 473.500 untuk 1 lotnya. Kalau 100 lot, berarti keuntungannya adalah 47,3 juta rupiah. Itu belum dihitung dengan dividennya yang dibagikan rutin setiap tahunnya selama 5 tahun terakhir. Kalau belinya sekitar 4 tahun lalu, keuntungannya adalah 69,7%. Bahkan, kalau beli saham BCA di harga tertingginya sesaat sebelum nyungsep karena pandemi COVID, keuntungan yang didapat adalah 15,27%. Beli di 687.500, jual di 792.500. Kalau dia mau jual ya, berarti untungnya adalah 105.000. Perusahaan yang baik dalam jangka panjang, harga sahamnya juga akan ikutan baik. Dengan catatan dia nggak beli sahamnya di harga yang terlalu tinggi ya. Meskipun ada suatu krisis, dalam jangka panjang, arah pergerakan harganya itu cuma satu, yaitu ke atas. Jangka pendeknya mah, lu bisa lihat sendiri ya. Naik, turun, naik, turun, naik, turun, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, apa bedanya bang? Kan sama-sama nyari untung dari selisih harganya. Cuman yang satunya megang 5 tahun, yang satu pegang sahamnya 5 menit. Bedanya adalah di pemilihan sahamnya. Trader, lu bisa memilih saham apapun. Nggak peduli perusahaannya jelek atau bagus, selama saham tersebut ada aktivitas jual belinya alias fluktuasi harga sahamnya, maka lu bisa dapat keuntungan. Dengan catatan, lu beli di harga rendah dan menjual di harga yang lebih tinggi dari harga pembelian lu.
Tapi buat elu para investor, kalau milih perusahaan yang abal-abal, mau lu pegang 5 tahun, 10 tahun, dan seterusnya juga, harga sahamnya bisa jadi nggak akan kemana-mana. Atau malah turun lebih dalam. Turun mah masih mending lah bisa dijual. Tapi kalau misalnya saham lu di delisting atau dikeluarkan oleh bursa, karena jelek banget gitu ya, gimana? Itu sangat bisa terjadi kalau lu milih sahamnya asal-asalan. Jadi satu yang perlu digarisbawahi adalah pemilihan saham perusahaan yang baik itu sangat penting bagi para investor saham. Kalau untuk trader, lu nyaris nggak usah peduliin kondisi perusahaannya seperti apa. Mau lu nggak tahu perusahaannya jualan apaan, atau baru tahu kode sahamnya kemarin malam, selama besoknya ada fluktuasi harga saham, lu bisa mendapatkan keuntungan. Tapi jangan lupa, belinya harus lebih rendah daripada harga penjualan. Oke? Gua harap jelas ya. Next. Yang kedua, cara analisanya. Cara menganalisa sahamnya sangat-sangat berbeda antara trader dan investor. Kalau trader, analisa yang dipakai adalah analisa teknikal. Sedangkan investor adalah analisa fundamental. Ada yang bilang, gabung aja bang, teknikal tambah fundamental, biar lebih mantep. Tapi buat gue pribadi, sangat tidak menganjurkan untuk lo menggabung-gabungkan teknik tersebut. Tapi bebas terserah lo. Warren Buffett, tokoh investor dunia, pernah bilang begini. Kira-kira artinya adalah, gue menyadari bahwa analisa teknikal itu tidak berfungsi. Karena ketika gue bolak-balikin grafiknya, gue nggak mendapatkan jawaban yang berbeda. Jadi, buat lu para investor saham, nggak apa-apa kok kalau lu nggak bisa baca grafik saham. Sekelas Warren Buffett aja, itu juga nggak bisa. Sedangkan sebaliknya, buat lu para trader saham, nggak butuh lah yang namanya analisa fundamental. Karena buat apa cari pertumbuhan penjualan, peningkatan laba bersih, dan lain-lain gitu ya dari tahun ke tahun, kalau pada akhirnya targetnya adalah cuman cari selisih dari harga jual dan harga pembelian dari saham yang lu transaksikan. Ya nggak? Oke, balik lagi. Analisa teknikal bekerja dengan cara menganalisis pergerakan harga serta pola yang terjadi di masa lalu dan percaya bahwa pola tersebut akan terulang kembali di masa depan. Singkatnya, begitu. Pada prakteknya, banyak yang diperhatikan, seperti tren saham, volume transaksi, psikologi pasar, dan lain-lain. Kalau misalnya lu pernah lihat nih, ada orang di depannya ada komputer berjejer-jejer, atau orang buka HP isinya candlestick dan chart-chart seperti ini, biasanya orang tersebut adalah trader. Karena konsep analisa teknikal adalah seperti itu, maka analisa ini umum juga nih dipakai orang untuk menganalisa selain saham, yaitu bisa cryptocurrency, forex, dan lain-lain. Jadi sangat berbeda ya dari analisa fundamental yang membahas perusahaan tersebut dari A sampai Z, di mana sumber informasinya itu bisa dari laporan keuangan, bisa dari prospektus, atau lewat paparan publik yang dilakukan oleh perusahaan itu. Jauh lebih membosankan daripada analisa teknikal. Ngomong-ngomong, semua video yang ada di dalam channel Saham dari Nol itu membahas tentang analisa fundamental. Jadi buat teman-teman yang trader saham, ada baiknya cari channel lain. Karena gue rasa banyak banget ya channel yang membahas analisa teknikal dengan sangat-sangat baik di luar sana. Oke, itu adalah dua perbedaan antara trader dan investor. Tapi tunggu dulu sebentar. Sebenarnya ada satu golongan terakhir di pasar modal, yaitu adalah gambler alias penjudi. Sebenarnya pertama kali gue nyemplung ke dunia saham, gue ternyata adalah gambler. Tanpa gue sadari itu ya. Bukan trader seperti yang gue bilang tadi di awal. Karena kalau trader itu berilmu, bisa analisa teknikal. Tapi saat itu gue nggak tahu apa-apa gitu. Jadi gue adalah golongan dari gambler, alias yang suka berspekulasi di pasar modal. Dan
gue juga cukup yakin banyak dari kalian yang merasa kayak gini juga waktu awal-awal masuk ke dunia saham. Nah, kalau lu mengalami hal-hal seperti ini juga, lu harus waspada. Jangan-jangan lu adalah seorang gambler. Tapi baik investor, trader, ataupun gambler, semua harus punya rekening saham dulu. Karena nggak bisa tuh kita beli saham pakai rekening bank biasa, misalnya lewat ATM gitu, itu nggak bisa. Beli sahamnya harus lewat aplikasi sekuritas. Nah, salah satunya adalah lewat aplikasi Ajaib Sekuritas. Lo bisa download app-nya di handphone ataupun gadget lainnya, terus lo daftarin diri. Daftarnya bisa pakai kode gua saham dari nol, biar lu dan gua sama-sama dapat 1 koin, yang koinnya nanti bisa ditukerin dengan 1 lot saham gratis dari Ajaib, setelah lu melakukan investasi pertama kali. Setelah lu daftarin diri, selanjutnya tinggal nunggu deh datanya diverifikasi. Lalu pas udah selesai, lu akan langsung punya rekening saham. Atau RDI atau RDN, itu sama aja. Nah, baru deh lu bisa beli saham dan menentukan perjalanan diri lu sendiri. Mau jadi gambler, atau trader, atau investor. Bebas, terserah lu. Sebagai kesimpulan, kita nggak bisa tuh untuk bilang investor lebih baik daripada trader. Ataupun sebaliknya, trader lebih baik daripada investor. Karena dua-duanya selama dipelajari dengan baik, ujungnya sama, yaitu menghasilkan keuntungan juga. Yang perlu diperhatikan di sini adalah lu cocoknya dengan gaya dan metode apa. Kalau misalnya lu punya banyak waktu untuk mantengin grafik dari pasar modal buka sampai tutup, dan lu misalnya hafal kalau pola grafik begini selanjutnya akan begitu, ya mungkin lu lebih cocoknya untuk menjadi trader saham. Tapi buat lu yang kayak gue nih, nggak mudeng dengan segala macam grafik, terus nggak suka deg-degan depan layar monitor, liatin harga naik turun gitu ya, dan lebih suka untuk mencari tahu perusahaan yang ngapain, jualan apaan, untungnya dari mana, dan lain-lain, mungkin lu cocoknya adalah menjadi investor saham, bukan trader saham. Tapi kalau lu ternyata bilang, gue nggak ada waktu bang untuk mantengin grafik, dan gue juga nggak suka tuh belajar untuk menganalisis perusahaan karena pasti ribet. Ya, kalau begitu, nggak usah investasi dalam bentuk saham. Nggak ada yang maksa juga kok. Mungkin lo bisa coba pelajari yang lain seperti deposito, obligasi negara, atau reksadana, atau peer-to-peer lending misalnya, dan lain-lain dan lain-lain. Karena instrumen investasi itu ada banyak, bukan saham doang. Lo bisa milih instrumen apapun yang memang sesuai dengan kepribadian lo sendiri. Oke, segitu aja video kali ini. Pesan gue tetap dari dulu. Jangan malu untuk belajar saham dari nol.